Jumpa lagi di channel Katika, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada ratusan resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar untuk keluarga kita. Untuk hasil terbaik, jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita, timbangan, gelas ukur, dan sendok ukur. Kali ini saya ingin membagikan resep standar cara membuat roti abon gulung yang rasanya enak, teksturnya lembut, dan harum baunya. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 375 gram tepung terigu protein tinggi. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 125 gram tepung terigu protein sedang. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 125 gram gula pasir. 2 kuning telur. 50 gram margarin. 2 sendok teh garam halus, atau ini setara dengan 10 gram beratnya. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita, ukurannya peres. 1 bungkus kis instan. Ini 1 bungkus kurang lebih beratnya 11 gram. Saya pakai merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 1 sendok teh bread improver. Kita bisa menggunakan merek Baker Bonus A, Baker Make. Kebetulan kalau di tempat saya ada merek seperti ini ya. 250 gram air es. Kita menggunakan ukuran gram supaya lebih akurat ya daripada menggunakan ukuran mililiter. Langkah pertama, campur kedua macam tepung terigu tadi, juga gula pasirnya, susu bubuknya, bread improvernya, juga gisnya. Lalu ini kita aduk dengan menggunakan mixer, dengan menggunakan pengocok yang ulir seperti ini ya. Ini kita aduk sampai tercampur rata bahan keringnya. Setelah tercampur rata bahan keringnya, lalu masukkan kuning telurnya, juga airnya. Kembali kita mix ya sampai tercampur rata. Kemudian masukkan garamnya, juga margarinnya. Ini kita mix kembali sampai membentuk adonan yang elastis. Jadi adonan ini kita mix sampai betul-betul kalis dan elastis ya, membentuk bulatan seperti ini. Ini sudah cukup, lalu kita matikan mixernya. Hasilnya bisa bulat licin seperti ini. Kemudian ini kita tutup permukaannya dengan selembar plastik. Kita istirahatkan kurang lebih selama 15 menit. Setelah kita proofing kurang lebih selama 15 menit, lalu adonan ini kita bagi 2 sama beratnya ya. Ini kurang lebih beratnya masing-masing 490 gram. Kemudian untuk mencetaknya kita membutuhkan 2 buah loyang kotak ukuran 30 cm. Ini kita olesi dasar dan sekelilingnya dengan margarin sampai rata. Kemudian masing-masing bagian ini kita gilas atau kita giling selebar ukuran loyangnya. Boleh ditaburi dengan sedikit tepung ya permukaannya supaya tidak lengket. Ini kita gilingnya ini tidak perlu kita tekan-tekan ya, cukup ringan-ringan aja. Kemudian kita pindahkan ke loyangnya. Sewaktu kita pindahkan ke loyangnya, pasti hasilnya mengkeret seperti ini ya. Nggak usah panik, nggak usah khawatir. Ini lalu kita lebarkan ya dengan menggunakan tangan kita. Pastikan
semuanya tertutup dengan adonannya. Jadi ini kita lebarkan dengan menggunakan telapak tangan kita. Ini hasilnya yang sudah kita letakkan di loyangnya. Kalau misalkan nanti kita mendapati adonannya ini mengkeret lagi, nggak masalah, tarik lagi, lebarkan. Pokoknya pastikan semua dasarnya ini tertutup dengan adonannya. Jadi seperti ini mengkeret lagi ya, nggak masalah. Kita lebarkan lagi sampai semuanya penuh dengan adonannya. Lalu tusuk-tusuk permukaannya dengan garpu sampai rata. Lalu ini kita tutup permukaannya dengan selembar plastik. Kita biarkan kurang lebih selama 30 menit. Bahan berikutnya, bahan untuk isiannya 100 gram mayones. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 1 saset susu kental manis. 1 saset ini kurang lebih beratnya 38 gram. Saya pakai merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. Abon ayam atau abon sapi sesuai dengan selera kita masing-masing ya. Ini secukupnya. Kalau misalnya kita ingin isinya agak banyak, ya jumlahnya pasti lebih banyak ya. Cara membuatnya gampang banget. Mayones kita campur dengan susu kental manisnya ya. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Untuk hiasannya supaya nanti penampilannya cantik atau untuk toppingnya, kita menggunakan bawang bombay ukuran kecil, kemudian daun bawang atau loncang, daun seledri, dan lombok merah. Semua bahan ini kita bersihkan lalu kita cuci sampai bersih. Setelah kita cuci bersih, lalu potong serong daun loncangnya ini ya, seperti ini. Kemudian bawang bombaynya ini kita iris tipis-tipis bulat. Seledrinya juga kita potong seperti ini. Lombok merahnya ini kita iris serong tipis-tipis, buang isinya. Bahan berikutnya, bahan untuk olesannya, 1 kuning telur, setengah sendok makan air. Kedua bahan ini kita campur, lalu ini kita aduk sampai betul-betul rata. Setelah adonan kita proofing kurang lebih selama 30 hingga 45 menit, lalu ini kita olesi permukaannya dengan kuning telur. Kalau misalkan kita mendapati pojokan-pojokannya ini tidak tertutup dengan adonannya, tinggal kita tarik ya. Jadi pastikan semua dasar loyangnya ini tertutup dengan adonannya. Kita oles sampai betul-betul rata ya. Setelah kita olesi permukaannya dengan kuning telur, lalu ini kita topping dengan bahan-bahan tadi ya. Ini terserah kita masing-masing ya cara meletakkannya ya. Siap untuk kita panggang. Kemudian ini kita panggang, kita masukkan ke dalam oven yang sudah kita panaskan terlebih dahulu sampai betul-betul panas. Gunakan suhu sekitar 180 derajat hingga 200 derajat Celcius. Kalau misalkan oven kita ini raknya ada 2, langsung kita panggang, letakkan di rak paling atas. Ini kita panggang sampai permukaannya berwarna kuning kecoklatan. Jangan terlalu lama memanggangnya supaya tidak kering sehingga nanti susah untuk kita gulung. Ini hasilnya yang sudah matang. Lalu ini kita keluarkan dari cetakannya. Langsung di atas
selembar kertas roti ya, karena ini nanti akan kita gulung. Lalu ini kita biarkan agak hangat, suam-suam kuku. Setelah hangat, lalu olesi permukaannya dengan mayones sampai rata. Ini kita oles permukaannya sampai betul-betul rata ya. Kemudian seperempat bagian permukaannya ini kita taburi dengan abonnya. Lalu ini kita gulung. Lalu kita padatkan ya. Ini kita biarkan dingin dulu, baru nanti kita potong-potong. Nah, ini hasilnya setelah kita potong-potong. Satu gulungan tadi saya potong jadi 8 buah. Ini rasanya enak, harum baunya, teksturnya juga lembut. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya adonan kita mix dengan mixer sampai betul-betul membentuk adonan yang elastis, kalis, tidak lengket di tangan. Bisa juga kita uli dengan tangan, tidak harus menggunakan mixer. Yang kedua, teknik pemanggangannya, gunakan suhu oven sekitar 180 hingga 200 derajat Celcius bergantung pada oven kita masing-masing. Oven harus dipanaskan terlebih dahulu sampai betul-betul panas sebelum adonan ini kita panggang. Kita panggang jangan terlalu lama supaya permukaannya tidak kering sehingga susah untuk kita gulung. Kalau oven kita dilengkapi dengan 2 rak, maka langsung kita letakkan di rak bagian atas. Kemudian seandainya oven kita ini dilengkapi dengan api atas, maka setelah adonannya ini mengembang dan tampak putih pucat, kita bisa gunakan api atas untuk menghasilkan permukaan yang berwarna coklat. Jadi jangan sampai terlalu kering. Yang ketiga, supaya mudah digulung, maka gulung kue dalam keadaan hangat sambil agak kita padatkan. Ini adalah resep standar. Jadi dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat roti abon gulung yang rasanya enak, harum baunya, dan teksturnya lembut untuk keluarga kita. Terima kasih telah menonton video ini.